Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari Ketapang, Banyuwangi. Dan seperti yang teman-teman lihat, pada siang hari ini saya sudah berada di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Dan rencananya pada siang hari ini, saya akan melakukan perjalanan kembali naik kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang ini teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman, situasi terkini di stasiun Ketapang pada perjalanan kali ini. Dan nampaknya saat ini terpantau cukup ramai sekali ya teman-teman. Ini sepertinya ada beberapa rombongan anak TK yang mungkin baru melakukan perjalanan ya dan turun di stasiun Ketapang ini. Ini nampaknya dijemput oleh bis-bis ya teman-teman. Kemungkinan ini mungkin baru pulang setelah tidur ya. Dan pada siang hari ini untuk jadwal keberangkatannya itu ada dua kereta ya teman-teman. Yang pertama ada kereta api Pandanwangi sekitar jam 10 dan nanti yang kedua ada kereta api Wijaya yaitu jam 11 siang. Dan untuk saat ini untuk bagian mesin pencetak tiketnya saat ini dipindah lagi ya teman-teman di bagian sini. Sebelumnya kan itu di peron ya karena masih ada perbaikan stasiun. Saat ini untuk mesin pencetak tiketnya sudah dipindah lagi di sebelah sini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki tiket online nanti teman-teman bisa cetak di mesin ini ya untuk tiketnya. Tetapi kalau teman-teman mau nggak cetak juga nggak masalah selagi teman-teman memiliki tiket online-nya. Dan saat ini sudah diinformasikan untuk penumpang kereta api Pandanwangi untuk segera mempersiapkan diri di keretanya karena untuk kereta api Pandanwangi sebentar lagi akan segera diberangkatkan dari stasiun Ketapang ini ya, tepatnya sekitar jam 10 pagi. Dan saat ini untuk penumpang kereta api Pandanwangi sudah hampir semuanya naik keretanya dan saat ini stasiun Ketapang sudah terpantau sepi ya. Tinggal penumpang kereta api Wijaya Kusuma saja. Dan seperti ini ya teman-teman situasi terkini di stasiun Ketapang pada siang hari ini. Terpantau saat ini sudah cukup sepi ya teman-teman karena beberapa penumpang kereta api Pandanwangi sudah standby di keretanya. Dan sebentar lagi kereta api Pandanwangi akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Selanjutnya disusul kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada siang hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 10 dan saat ini saya berpindah ke ruang tunggu di bagian dalam ya. Dan seperti ini teman-teman ya, suasana di ruang tunggu di bagian dalam stasiun Ketapang Banyuwangi teman-teman. Dan di bagian sini ada beberapa larangan barang bawaan ya yang teman-teman tidak boleh bawa saat naik dari stasiun Ketapang seperti yang tertera di sini. Jadi mungkin buat teman-teman yang membawa salah satu alat ataupun benda ini nantinya teman-teman pertimbangkan untuk jangan dibawa ya supaya nantinya teman-teman tidak bermasalah. Dan kemudian juga di sini ada aturan terkait berat barang bawaan yang teman-teman harus patuhi ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin membawa barang bawaan yang cukup banyak, misalkan koper, tas dan sebagainya yang cukup banyak, di sini teman-teman nanti mungkin akan disuruh untuk timbang berat terlebih dahulu ya. Apabila melebihi kapasitas daripada yang telah ditentukan, nanti biasanya akan disarankan untuk menitipkan di kereta kargo ya teman-teman. Dan di stasiun Ketapang di sini juga disediakan untuk fasilitas cas HP ya teman-teman. Dan juga tidak lupa di bagian dalam stasiun Ketapang ini seperti biasa ya, seperti pada umumnya disediakan untuk fasilitas pembelian roti O. Dan saat ini tepat jam 10 pagi kereta api Pandanwangi sudah mulai diberangkatkan dari stasiun Ketapang Banyuwangi dan akan menuju stasiun pemberhentian akhir yaitu stasiun Jember. Dan selisih sekitar 1 jam lagi nanti kereta api berikutnya yaitu kereta api Wijaya Kusuma yang akan saya naiki akan segera disiapkan di jalur 1 stasiun Ketapang. Dan ini dia kereta api Pandanwangi diberangkatkan dari stasiun Ketapang.
Dan saat ini waktu sudah menunjukkan 10:30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini saya sedang proses pengecekan tiket untuk masuk ke peronnya. Dan saat ini saya sudah berada di dalam peron stasiun Ketapang, tepatnya di peron 1. Dan seperti ini teman-teman ya, suasana di dalam peron stasiun Ketapang pada siang hari ini. Dan sepertinya sudah ada beberapa penumpang juga yang sudah standby ya untuk menanti kedatangan kereta api Wijaya Kusuma. Dan di bagian sebelah sana juga terpantau ada beberapa rangkaian kereta api yang terparkir ya di stasiun Ketapang ini. Dan sepertinya ini merupakan rangkaian daripada kereta api Mutiara Timur ya. Dan di kereta api Mutiara Timur ini juga dibekali dengan rangkaian khusus petani pedagang, yang dimana merupakan rangkaian terbaru yang dikeluarkan pada tahun-tahun ini teman-teman. Dan ini adalah beberapa fasilitas yang dapat digunakan di dalam peron stasiun Ketapang, diantaranya pos kesehatan, ruang menyusui ataupun toilet wanita, toilet disabilitas, dan kemudian di bagian sebelah sini toilet khusus pria yang teman-teman dapat gunakan juga. Dan di bagian sebelah sini merupakan pintu keluar daripada stasiun Ketapang. Jadi teman-teman dapat gunakan fasilitas ini ketika di peron stasiun ini. Dan di stasiun Ketapang ini juga disediakan dina lokasi seperti ini ya teman-teman, yang teman-teman di sini bisa melihat untuk rute perjalanan kereta api dari stasiun Ketapang ataupun ujung timur menuju ke wilayah barat teman-teman ya. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk beberapa data informasi ya untuk peta lokasi perjalanan kereta api. Dan di bagian sini juga dijelaskan untuk rute perjalanan dari stasiun Ketapang menuju ke arah barat teman-teman ya, yang dimulai dari stasiun Ketapang, kemudian di sini ke arah barat nanti akan berhenti di stasiun paling ujung yaitu stasiun Jember, dan dari stasiun Jember nanti akan dilanjut ke arah utara yaitu ke stasiun Leces. Kemudian nanti di ujung ini nanti akan dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur ke timur ke kota Malang dan jalur ke utara ke kota Surabaya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan kurang lebih sekitar jam 11 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini terpantau sudah mulai masuk langsiran untuk kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Ketapang ini. Dan nampaknya pada perjalanan kali ini kereta api Wijaya Kusuma ditarik oleh lokomotif dinas CC203. Dan untuk lokomotif dinas yang berdinas pada hari ini yaitu merupakan lokomotif dari Depo Semarang Poncol. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma pada hari ini, yang paling depan ini merupakan kereta eksekutif 1 yang menggunakan jenis rangkaian mild steel dengan kaca lebar. Dan di belakang eksekutif 1 ada eksekutif 2 yang menggunakan jenis rangkaian New Imax dengan menggunakan kaca lebar. Kemudian di belakang eksekutif 2 ada eksekutif 3 yang menggunakan jenis rangkaian New Imax dengan mode kaca pesawat. Dan kemudian di belakang eksekutif 3 ada eksekutif 4 yang menggunakan jenis rangkaian mild steel juga dengan mode kaca pesawat. Dan di belakang eksekutif 4 ada eksekutif 5 yang menggunakan jenis rangkaian mild steel dengan menggunakan mode kaca pesawat juga. Dan di belakang kereta eksekutif 5 di sini ada kereta pembangkit yang bercampur dengan kereta restorasi ya teman-teman. Jadi untuk kereta restorasi daripada kereta api Wijaya Kusuma ini itu jadi satu dengan kereta pembangkit. Nah, yang ini adalah bagian daripada kereta pembangkitnya. Dan di belakang kereta pembangkit ataupun kereta restorasi di sini ada kereta subclass premium 1 yang menggunakan jenis rangkaian mild steel dengan kaca lebar seperti ini. Dan di belakang kereta premium 1 di sini ada premium 2 yang menggunakan jenis rangkaian yang serupa
Kemudian di belakang kereta premium 2, di sini ada kereta premium 3 teman-teman. Jadi untuk kereta api Wijaya Kusuma ini membawa sekitar 5 kelas eksekutif dan 3 kelas premium. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di premium 3 ya teman-teman, di paling belakang sendiri. Dan di sini kita langsung saja masuk ke dalam keretanya teman-teman. Nah ini masih sepi banget ya teman-teman, karena memang dari pemberangkatan awal stasiun Ketapang. Dan di sini kita langsung saja cari kursi yang sudah kita booking sebelumnya teman-teman. Kira-kira kita dapat maju apa mundur ya? Nah kita cari terlebih dahulu nomornya. Dan setelah menemukan nomor kursi dan menaruh barang bawaan, di sini saya sempatkan untuk mereview sedikit ya terkait fasilitas yang ada di dalam kereta premium daripada kereta api Wijaya Kusuma ini teman-teman. Dan saat ini saya berada di premium 3 dan kita akan menuju ke premium 2 teman-teman ya. Untuk kereta premium 2-nya itu ada di depan kereta premium 3. Dan seperti ini teman-teman ya suasananya untuk di subkelas premium teman-teman. Dan untuk susunan kursi di kelas premium ini sendiri, 50%-nya itu maju searah laju kereta dan 50%-nya lagi itu mundur ya, atau berlawanan dengan laju kereta. Dan itu tidak bisa kita tentukan ya teman-teman, kadang hoki-hokian juga untuk mendapatkan kursi yang maju. Dan di sini kita lanjut lagi ke kelas premium 1, dan ini adalah tampilan dari kelas premium 1 ya teman-teman. Kurang lebih sama aja ya seperti premium 2 dan juga premium 3 teman-teman. Dan untuk jenis kursinya itu seperti ini ya teman-teman. Dan mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum keretanya diberangkatkan, di sini kita sempatkan untuk review juga ya untuk di subkelas eksekutifnya. Dan di sini kita menuju ke subkelas eksekutifnya melalui kereta restorasi ya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman kereta restorasi di kereta api Wijaya Kusuma. Dan di sini kita mulai review dari eksekutif 5 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk tampilan daripada eksekutif 5 di kereta api Wijaya Kusuma. Untuk eksekutif 5 ini masih menggunakan rangkaian generasi yang pertama ya teman-teman, menggunakan mode kaca pesawat. Dan kita lanjut lagi untuk review ke gerbong berikutnya, yaitu di eksekutif 4 teman-teman. Dan untuk eksekutif 4 tampilannya itu kurang lebih seperti ini ya. Ia masih 11-12 dengan eksekutif 5 nya tadi ya, menggunakan kaca yang sama yaitu kaca mode pesawat juga teman-teman. Namun di eksekutif 4 ini perbedaannya yaitu di bagian jendelanya teman-teman ya sudah menggunakan tirai hidrolik. Dan di eksekutif ini juga sudah dilengkapi untuk pintu otomatis ya teman-teman untuk membuka tutupnya. Dan kita lanjut lagi ke eksekutif berikutnya yaitu di eksekutif 3. Nah untuk eksekutif 3 kurang lebih seperti ini teman-teman ya, masih sama seperti eksekutif 4 teman-teman ya. Untuk kacanya juga sudah menggunakan tirai hidrolik. Dan di sini juga untuk membuka pintunya juga otomatis ya, kita bisa buka seperti ini. Dan kita lanjut lagi ke eksekutif berikutnya. Nah, yang beda ini di eksekutif 2-nya teman-teman. Di eksekutif 2-nya di sini menggunakan jenis rangkaian New IMAX dengan kaca lebar seperti ini teman-teman ya. Dan untuk jendelanya sudah menggunakan tirai hidrolik juga ya seperti ini. Jadi kelihatan lebih simpel dan bersih teman-teman. Dan untuk kursinya juga beda ya teman-teman. Di sini lebih kelihatan fresh ya ketimbang eksekutif 5, 4 dan 3 teman-teman. Di eksekutif 2 ini lebih fresh teman-teman ya untuk kursinya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke eksekutif 1 ya teman-teman yang paling depan ini. Nah untuk eksekutif 1 itu seperti ini teman-teman ya, menggunakan kaca lebar dengan rangkaian mild steel. Dan sekarang kita coba lihat untuk tampilan toilet dari subkelas eksekutif yang mode kaca pesawat. Nah ini toiletnya itu campuran teman-teman ya, pria dan wanita. Dan di sini untuk toiletnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, terkesan mewah ya untuk toiletnya teman-teman. Dan dikarenakan beberapa menit lagi kereta api Wijaya Kusuma ini akan diberangkatkan, di sini kita langsung saja kembali lagi ya menuju ke kelas premium, dan kita sempatkan untuk review beberapa hal ya terkait kelas premium ini teman-teman. Dan di kelas premium ini untuk toiletnya kurang lebih itu seperti ini teman-teman ya, polosannya seperti ini. Dan untuk di kelas premium 1 ini terpantau masih kosong banget ya teman-teman, belum ada banyak penumpang yang naik. Dan di kelas premium ini yaitu untuk bagian tampilannya itu seperti ini teman-teman ya, sudah dilengkapi beberapa AC, dan juga di sini untuk tirainya sudah menggunakan tirai hidrolik seperti ini. Dan untuk tampilan kursinya itu seperti ini teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi, 50%-nya maju searah laju kereta dan 50%-nya lagi mundur
melawan arah laju kereta teman-teman ya. Seperti ini untuk tampilan daripada kursi di kelas premiumnya. Dan di setiap kursinya juga di sini sudah difasilitasi kresek ya untuk membuang sampah. Dan untuk tampilan detail kursi di kelas premium itu seperti ini ya teman-teman. Dan di kelas premium juga di sini disediakan fasilitas seperti colokan handphone yang dapat digunakan untuk mengecas HP, power bank ataupun laptop. Dan di sini juga disediakan meja kecil, dan kemudian di bagian atasnya ini juga disediakan lampu baca yang dapat digunakan saat malam hari ya teman-teman. Dan untuk detail kursi di kelas premium seperti ini ya teman-teman, lumayan empuk juga untuk kursinya. Dan di bagian penyangga tangannya ini juga bisa dinaikkan seperti ini ya apabila teman-teman ingin lebih luas. Dan untuk space legroomnya kurang lebih segini ya teman-teman. Dan untuk fasilitas kabin selain AC di sini juga ada TV ya teman-teman seperti ini. Dan kemudian di bagian sebelah sana juga ada CCTV, kemudian juga ada pengharum ruangan otomatis dan juga papan informasi. Dan untuk tirai jendelanya di kelas premium itu sudah menggunakan tirai rollingan seperti ini teman-teman. Tinggal ditarik seperti ini untuk menutupnya dan tinggal dilepaskan lagi untuk membukanya. Jadi lebih simple dan lebih safety ya teman-teman pastinya. Dan saat ini saya sedang berada di kursi bagian tengah ya teman-teman, yang saling berhadapan. Dan untuk legroom di kursi tengah ini itu terbilang cukup luas ya, apalagi kalau tidak ada penumpang lagi di depan kalian seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk selonjoran. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang tepat. Saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat meninggalkan stasiun Ketapang. Dan selanjutnya kereta api Wijaya Kusuma akan singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Banyuwangi Kota. Dan untuk rute perjalanan lengkap untuk kereta api Wijaya Kusuma, teman-teman bisa lihat seperti yang saya tampilkan di layar kaca ini. Dan sekedar informasi, untuk kereta api Wijaya Kusuma ini merupakan kereta api dengan kelas layanan campuran, yaitu kelas premium dan juga kelas eksekutif, yang dimana untuk tarifnya sendiri untuk rute dari Ketapang menuju stasiun Cilacap ataupun sebaliknya, untuk di kelas premiumnya itu dikenai tarif mulai dari Rp370.000. Dan di kelas eksekutifnya dikenai tarif mulai dari Rp550.000. Dan untuk tarif ini itu sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman, tergantung kebijakan dan juga waktu pemesanan tiket yang teman-teman lakukan. Dan untuk perjalanannya sendiri yang ditempuh dari stasiun Ketapang menuju stasiun Cilacap ataupun sebaliknya itu memakan waktu kurang lebihnya sekitar 14 jam perjalanan. Dengan estimasi jam keberangkatan dari stasiun Ketapang diberangkatkan pada jam 11 siang, dan dari stasiun Cilacap diberangkatkan kurang lebih sekitar jam 3 sore.
Dan saat ini kita sedang melintas langsung di stasiun Argopuro. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Banyuwangi Kota beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Banyuwangi Kota. Dan seperti ini view stasiun Banyuwangi Kota dari jendela sebelah kiri kereta, teman-teman. Dan saat ini kita sudah singgah di stasiun Banyuwangi Kota, teman-teman ya. Dan sepertinya terpantau ada beberapa penumpang yang naik dari stasiun Banyuwangi Kota ini ya, teman-teman. Dan nampaknya juga di stasiun Banyuwangi Kota ini saat ini sedang dilakukan perbaikan stasiun ya. Kemungkinan ini lagi di-upgrade ya, teman-teman ya, stasiunnya. Dan sepertinya teman-teman ya, kondisi terkini pada siang hari ini di stasiun Banyuwangi Kota. Dan setelah berhenti beberapa menit di stasiun Banyuwangi Kota untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Banyuwangi Kota. Dan berikutnya untuk titik pemberhentian kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Rogo Jambi.
berdasarkan informasi sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Rogo Jambi beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Rogo Jambi ya teman-teman. Dan seperti ini situasi terkini di stasiun Rogo Jambi pada siang hari ini. Dan terpantau di stasiun Rogo Jambi ini juga ada beberapa penumpang yang naik kereta api Wijaya Kusuma ya dari stasiun ini. Dan nampaknya juga ada beberapa muatan ya yang diangkut dari stasiun Rogo Jambi ini ke kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Dan untuk kereta barang dan juga kereta premium 3 di sini kita tidak mendapatkan akses peron ya teman-teman. Jadi kalau kita mau turun kita harus geser ke gerbong depan. Dan setelah berhenti beberapa menit di stasiun Rogo Jambi, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Rogo Jambi. Dan titik pemberhentian berikutnya untuk kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Kali Setel ya teman-teman. Jadi ada satu stasiun yang kita lewati ya setelah Rogo Jambi, yaitu stasiun Temuguru teman-teman. Jadi kita tidak berhenti di stasiun Temuguru, akan tetapi kita langsung bablas ke stasiun Kali Setel. Dan saat ini saya berpindah di kereta restorasi daripada kereta api Wijaya Kusuma teman-teman ya. Dan seperti ini teman-teman ya untuk suasana di kereta restorasi kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Dan di sini saya sedang menunggu pesanan minuman saya ya. Saya tadi pesan hot coklat ya teman-teman. Dan di sini saya sedang menunggu untuk dibuatkan terlebih dahulu. Dan di kereta restorasi ini kita difasilitasi kursi dan juga meja yang dapat kita gunakan untuk makan ataupun minum saat memesan makanan ataupun minuman di kereta restorasi. Dan tanpa tunggu lama, di sini untuk minuman saya sudah jadi. Kereta api Indonesia dan kru yang bertugas
Katakan ingat tujuan akhir stasiun Cilacap perjalanan kali ini menempuh waktu 14 jam 11 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas protokol. Untuk itu, kami mohon Anda memilihkan protokol di toilet maupun di podcast. Mohon periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang ketinggalan di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Wijaya Kusuma train, which will take us to our final destination at Cilacap Station. This journey will be taking about 14 hours, 11 minutes. We remind you again that this is a small free journey. Therefore, we kindly request you not to swallow in the toilet or on the platforms. Please check and double check your belongings, ensuring nothing is left Dan behind. berdasarkan informasi, beberapa menit lagi kita akan segera singgah di stasiun Kalisetain untuk proses turun naiknya penumpang. Thank you for your trust in us. Enjoy your... Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Kalisetain. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kalisetain, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Kalisetel, teman-teman. Dan nampaknya lumayan banyak sekali ya untuk para penumpang yang naik kereta api Wijaya Kusuma ini dari stasiun Kalisetel, teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman situasi terkini di stasiun Kalisetel pada siang hari ini. completing stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next one. Dan setelah berhenti beberapa menit di stasiun Kalisetel untuk proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Kalisetel. Dan berikutnya titik pemberhentian kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Kalibaru. Delapan 13 ya. Yes.
Dan di sini saya sempatkan sedikit review untuk fasilitas toilet di kereta api Wijaya Kusuma. Ini di kelas eksekutifnya ya teman-teman. Yang dimana di sini untuk fasilitas toiletnya itu terkesan cukup mewah ya. Di sini disediakan fasilitas untuk rak yang dapat kita gunakan ya untuk menaruh barang bawaan kita saat kita menggunakan toilet ya. Dan kemudian juga untuk fasilitas lainnya, di sini juga disediakan tisu, kemudian juga di sini disediakan wastafel, dan di bagian dinding-dindingnya ini juga sudah dilapisi ala-ala marmer, dan di sini juga sudah difasilitasi untuk gantungan pakaian ataupun tas dan lain sebagainya. Dan di sini juga sudah disediakan untuk fasilitas seperti mengharum ruangan, dan kemudian juga di sini untuk fasilitas wastafelnya ini juga airnya itu cukup tersedia ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir saat menggunakan toilet ini, pastinya di sini untuk air supply-nya tersedia, dan di sini juga ada tisu yang siap digunakan, tinggal teman-teman tarik saja untuk menggunakannya. Dan di sini juga ada jet shower yang teman-teman dapat gunakan untuk membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Dan kemudian juga di sini untuk fasilitas lainnya, di sini ada tambahan variasi ya yang cukup membuat estetik untuk toilet kereta api Wijaya Kusuma ini. Dan ini adalah variasi timbul. Dan di sini juga untuk klosetnya sudah menggunakan kloset duduk seperti ini, jadi lebih nyaman. Dan di sini juga sudah disediakan untuk pegangan tangan ya ketika teman-teman menggunakan kloset duduk ini saat dalam perjalanan. Dan di bagian sini juga ada aturan ya yang teman-teman harus taati. Kemudian di sini juga difasilitasi untuk fasilitas jendela yang teman-teman dapat buka ataupun tutup ya saat menggunakan toilet ini teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman tutup juga bisa ya seperti ini. Dan di bagian pojok sini juga ada fasilitas tempat sampah yang teman-teman dapat gunakan. Dan untuk tampilan daripada sambungan kereta api Wijaya Kusuma ini itu masih menggunakan versi yang lama ya teman-teman, seperti ini untuk sambungannya. Dan kemudian untuk tampilan bordesnya itu seperti ini ya. Dan setelah mereview beberapa fasilitas yang ada di kereta api Wijaya Kusuma ini, di sini saya kembali lagi ke kursi duduk saya ya, karena sebentar lagi berdasarkan informasi kereta api Wijaya Kusuma akan segera singgah di stasiun Kalibaru beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan ini adalah rute lengkap untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma yang dimulai dari stasiun Ketapang, kemudian Banyuwangi Kota, Rokojampi, Kalisetail, Kalibaru, Jember, Rambipuji, Tanggul, Kelakah, Probolinggo, kemudian sampai dengan di sini yang paling ujung yaitu stasiun Cilacap. Dan saat ini kita sedang singgah di stasiun Kalibaru teman-teman ya. Dan di sini sepertinya kita tidak berhenti lama teman-teman. Nampaknya di sini kereta api Wijaya Kusuma siap diberangkatkan kembali dari stasiun Kalibaru. Dan setelah berhenti beberapa menit di stasiun Kalibaru, saat ini kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki sudah diizinkan berangkat kembali meninggalkan stasiun Kalibaru teman-teman. Dan berikutnya untuk stasiun pemberhentian kereta api Wijaya Kusuma yaitu di stasiun Jember.
kuat banget. potong snack cabai lah. Makan dan minum harus makan. Mari makan dan minum.
Selamat pagi dong, naik jam 5. Dan tidak lama lagi kita akan segera singgah di stasiun Jember, yang dimana stasiun Jember ini akan menjadi pemberhentian saya terakhir ya teman-teman untuk naik kereta api Wijaya Kusuma ini. Karena di sini saya tidak full trip ya teman-teman, tidak sampai ke stasiun Cilacap, hanya sampai stasiun Jember saja. Dan apabila teman-teman lihat di layar kaca ini, posisi saya duduk ini saat ini sedang berlawanan dengan arah laju kereta ya teman-teman. Ya karena memang sebelumnya itu saya mendapatkan kursi mundur teman-teman, ataupun tidak searah laju kereta. Tadi saya mau video itu dari kursi lainnya teman-teman yang searah laju kereta. Jadi untuk kurang lebihnya di sini untuk kita naik kereta premium itu syukur-syukurannya bisa dapat kursi maju ataupun mundur. Dan di sini sebelum kita akhiri untuk perjalanan ini, seperti biasa di sini saya akan berikan sedikit ya kesan dan pesan selama saya naik kereta api Wijaya Kusuma ini dari stasiun Ketapang sampai dengan ke stasiun Jember teman-teman. Nah, bisa dibilang saya naik kereta api Wijaya Kusuma ini sudah cukup sering ya teman-teman kalau teman-teman lihat di channel saya ini. Jadi menurut saya selama saya naik kereta api Wijaya Kusuma ini, untuk kesan-kesannya tentu saja naik kereta api Wijaya Kusuma ini cukup enak ya teman-teman, apalagi kelasnya itu paling rendah itu di kelas premium teman-teman, tidak ada ekonomi PSO ataupun sejenisnya yang menurut saya kurang enak ya untuk kursinya. Namun di kelas kereta api Wijaya Kusuma ini itu membawa rangkaian campuran yaitu kelas premium dan juga kelas eksekutif, yang dimana untuk kursinya itu bisa dibilang hampir sama-sama enak teman-teman. Jadi untuk perjalanan jauh misalkan dari stasiun Ketapang sampai dengan stasiun Cilacap, meski teman-teman mau naik kereta di kelas premiumnya ataupun di kelas eksekutifnya itu sama-sama enak dan sama-sama empuk teman-teman ya menurut saya untuk kursinya. Ya hanya saja ada beberapa perbedaan fasilitas di kursinya, misalkan di kelas premium itu tidak ada legrestnya dan juga tidak ada fasilitas meja lipatnya. Namun secara umum untuk kursinya itu cukup nyaman dan cukup empuk ya teman-teman di kelas premium ini juga teman-teman. Dan kemudian untuk fasilitas lainnya seperti fasilitas toiletnya itu bisa dibilang untuk fasilitas toiletnya juga cukup bersih sekali ya teman-teman, seperti yang sudah saya reviewkan tadi ya di kelas eksekutif ataupun di kelas premiumnya. Itu untuk fasilitas toiletnya itu cukup terjaga kebersihannya dan juga fasilitas seperti kesediaan airnya, kemudian fasilitas ketersediaan tisu dan lain sebagainya itu cukup terfasilitasi ya teman-teman. Hanya saja ada sedikit kekurangan ya untuk fasilitas di kereta api Wijaya Kusuma ini, khususnya kereta yang notabene kereta jarak jauh. Sayangnya di kereta Wijaya Kusuma ini itu tidak ada fasilitas musolahnya ya teman-teman, seperti kereta-kereta lainnya yang notabene jarak jauh biasanya itu ada fasilitas musolahnya. Apabila di kereta api Wijaya Kusuma ini itu difasilitasi musolah juga, mungkin akan jauh lebih bagus lagi dan jauh lebih lengkap lagi ya untuk fasilitasnya teman-teman. Jadi untuk kesan-kesannya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan
untuk pesan dari saya di sini bagi teman-teman yang ingin mencoba sensasi naik kereta api Wijaya Kusuma ini juga, di sini teman-teman tidak harus melakukan perjalanan full ya teman-teman ya, dari ujung ke ujung. Teman-teman juga bisa mencoba sensasi naik kereta api Wijaya Kusuma seperti yang saya lakukan ini ya, dengan jarak pendek atau biasa kita sebut tarsusan teman-teman ya. Karena kereta api Wijaya Kusuma ini juga menyediakan tarif khusus yang dimana di sini untuk rute pendeknya apabila dari wilayah timur, yaitu dari stasiun Ketapang menuju stasiun Jember, itu dikenai tarif khusus teman-teman ya, tidak harga normal. Untuk tarif khususnya di kelas premium itu sekitar 55.000 teman-teman ya, dan di kelas eksekutifnya itu sekitar 95.000 rupiah teman-teman. Nah apabila tarif normalnya itu biasanya di atas 200 sampai dengan 400.000 rupiah teman-teman, hanya jarak dari Ketapang sampai dengan Jember. Tapi untuk tarif khususnya itu jauh lebih murah teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba sensasi ini, teman-teman nggak perlu rogoh kocek mahal-mahal untuk mencoba sensasi naik kereta api Wijaya Kusuma ini. Teman-teman bisa coba tarif khususnya saja dengan pembelian yaitu 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pembeliannya 2 jam sebelum pemberangkatan keretanya. Misalkan pemberangkatannya jam 11, teman-teman bisa beli yaitu mulai dari jam 9 pagi teman-teman. Dan untuk pembeliannya itu bisa melalui loket langsung ataupun melalui aplikasi KAI Akses teman-teman. Teman-teman nggak perlu rogoh kocek mahal-mahal untuk mencoba sensasi naik kereta api Wijaya Kusuma ini. Teman-teman bisa coba tarif khususnya saja dengan pembelian yaitu 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pembeliannya 2 jam sebelum pemberangkatan keretanya. Misalkan pemberangkatannya jam 11, teman-teman bisa beli yaitu mulai dari jam 9 pagi teman-teman. Dan untuk pembeliannya itu bisa melalui loket langsung ataupun melalui aplikasi KAI Akses teman-teman. Recovery di mana Mas? Iya, Pak, ini Mas. Oh, terusnya apa? Dari ganti-ganti saja. Februari ini berapa kali kok? Tidak siap sama aja. Gitu ya.
jadwal itu tanggal 8. Tanggal 8 di Jakarta ada kesempatan kalau ya enggak ya bagus juga ya. Enggak bagus tapi hasilnya banyak. Iya, iya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jember. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jember Station. Tapi memang ini kan If you end your trip at Jember Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Mater. Oh, mater. Iya, iya. Yang ini nanti. Oh, periksa. Ikan itu lengkap ya. Lengkap bahasa. Iya, iya. Iya, iya. Iya, bahasa. Ini di kereta baru lah dari Banyuwangi. Jalani apa bosnya? Pastikan jalani. Iya. Iya. Tanggal 8 lah bisa. Siap. Iya, bos, banyak istirahat.
Dan berdasarkan informasi sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun tujuan akhir saya, yaitu di stasiun Jember. Mama baik kok saya. Mama baik kok saya. Tapi mama sendiri baik juga sehat ya. Ya, thank you Jose. Thank you Jose. Ya aku situ aja. Saya lagi salah buat jalan. Ya, ya, ya aku siap, siap Bu. Yuk, yuk, let's go. Yuk, God bless. Dan akhirnya di sini kita sudah tiba di stasiun Jember, teman-teman. Dan di sini saya langsung turun saja dari keretanya. Dan seperti ini situasi terkini, teman-teman ya, di stasiun Jember pada perjalanan kali ini, teman-teman. Dan mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk perjumpaan kita di video kali ini. Dan buat teman-teman yang suka konten perjalanan naik kereta api seperti ini juga, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like-nya, share video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya nantinya teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel saya ini. Jadi mungkin sekian teman-teman untuk pertemuan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Sekian dan sampai jumpa. Stasiun Jember.